Jadi kalau Anda mau mendapatkan kesehatan yang paripurna di Ramadan, saya kasih resep. Bersihkan ginjal, menguatkan jantung. Tubuh kita nih sebenarnya, ya sel-sel kita ini dia kan beregenerasi. Dia saling terus memperbaharui. Jadi sel-sel lambung itu beregenerasi 3-5 hari. Ya, apalagi itu jantung, ada kulit segala macam. Mungkin saya nggak hafal semua, tapi mereka tuh semua beregenerasi. Artinya apa? Ibarat kata gini lah, Anda punya mobil Toyota. Ya, mobil Toyota atau Suzuki lah, yang misalkan gitu ya. Mobil ini atau Honda gitu kan. Mobil Toyota yang dimiliki itu dikasih onderdilnya Suzuki yang nggak nyambung. Mobil Suzuki dikasih onderdilnya Honda, nggak nyambung, nggak pas gitu loh. Nah sebenarnya masalah-masalahnya kesehatan sekarang itu karena banyak onderdil spare part-nya itu yang tidak benar gitu loh. Jadi onderdil itu nggak benar. Contoh mungkin kita bicara tentang manis ya, manis misalkan sifat manis yang kita bisa dapatkan mungkin dari madu, dari apa tuh namanya buah-buahan gitu kan. Akhirnya yang dibuat atau mungkin dikondisikan pada seseorang itu adalah bukan lagi bicara tentang rasa manis alami dari madu misalkan, atau dari mungkin kurma ya, atau mungkin dari pemanis alami yang manis-manis yang Allah ciptakan tadi, tapi dari sesuatu yang dibuat sintetik ya, atau mungkin diolah sedemikian rupa sehingga dia kehilangan sebagian besar nutrisinya. Contoh mungkin gula pasir misalkan kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Sehingga apa? Jadi kalau Anda mau mendapatkan kesehatan yang paripurna di Ramadan, saran saya ya kita mulai mengurangi yang kira-kira bisa bikin masalah ke tubuh kita. Banyak banget sebenarnya. Tapi sebenarnya saya kasih 2 hal saja lah. Ya biar Bapak Ibu bisa memaknai atau mungkin bisa mengganti itu nanti. Contoh mungkin kalau tadi saya bicara tentang gula pasir di waktu Ramadan. Kalau bisa jangan ada lagi gula pasir di antara kita. Ya, di antara Anda dan keluarga. Maksudnya gimana? Ya kalau buka puasa misalkan Anda butuh manis ya makan buah, makan kurma, minum madu. Dok, saya di rumah suka banget bikin sirup. Ya waktu buka puasa, udahlah sirupnya isinya gula semua. Anda Bapak Ibu pernah lihat nggak bahwa sirup-sirup yang ada sekarang itu tuh bahkan pabrik sirup yang bikin itu pun kayaknya jeruknya pun nggak ada dibawa sama mereka. Semua flavor gitu loh. Sebagian besar itu flavor atau perasa doang gitu loh. Akhirnya apa yang kita makan? Lagi-lagi yang dimakan produk olahan semua gitu loh. Ganti dengan apa? Warna banyak Bu, Pak. Subhanallah ya. Apalagi mungkin di bulan Ramadan kayak begini kan gegap gempitanya para penjual santan gitu loh. Ya kan banyak banget orang bikin produk makanan santan segala macam kan, air kelapa kan dibuang. Padahal air kelapa tua itu subhanallah jauh lebih baik daripada Anda beli itu tadi sirup tadi itu air kelapa tua yang modelnya nggak seberapa. Itu subhanallah Bapak Ibu buka, Anda kan guru, Anda bisa buka akses apa isi katakanlah apa ya, kalau mungkin bahasa Inggrisnya itu kalau young coconut water itu kan kelapa muda, tapi kayaknya kalau yang tua itu old atau mature gitu lah nama mungkin bahasa saintifiknya saya lupa. Itu tuh kandungannya tidak kalah luar biasa daripada kandungan kelapa muda. Makanya ya mudah-mudahan nih Bapak abang-abang kelapa tua nih nggak dengar nih kajian saya. Kalau dengar ini nanti orang bisa ngantri ke abang kelapa tua. Abang kelapa tua itu kan biasanya kan nggak jual kelapa, dia jual santan gitu loh. Padahal kan dibuang aja, Allah gitu, sedih banget gitu, dibuang gitu kan. Kan abis dikupas dia punya batok itu kan. Dia kan mau diparut ya. Dibuang. Ya Allah, itu air isotonik terbaik dari Allah gitu loh, subhanallah. Isotonik itu paham ya? Ada kan merek minuman isotonik, Anda buang itu semua isotonik, ganti sama air kelapa gitu loh. Itu jauh lebih baik Bos sekalian. Membersihkan badan, menguatkan ginjal, menguatkan jantung, ngasih nutrisi, subhanallah, dibikin sirup, subhanallah, luar biasa. Bahkan kalau Anda yang yang suka bikin sup buah gitu kan, sup buah itu ya jangan pakai sirup lagi, pakainya air kelapa. Buah-buah dipotong, ambil kelapa, kadang-kadang abang kelapa tua kan, ya meskipun yang jualnya muda sih, abang kelapa tua maksudnya tuh yang kelapanya tua, bukan abangnya tua gitu kan. Kalau yang jualnya kelapanya abangnya tua, dia nggak bisa potong. Bisa malah ngomong itu sih. Menurut saya gini, jadi kalau abang kelapa tua itu kan, kalau dia mau orang peras itu santannya kan, itu kan dibuang sama dia kan.
Itu kan kadang-kadang kalau kita beli cuma seceng doang, 1.000 gitu loh. Itu Anda bisa pakai bikin sup buah tuh loh. Buah-buah dipotong-potong, mau pepaya kek, apa kek, asal jangan yang nggak gampang Anda dapatkan, gitu kan. Kasih si air kelapa tua tadi itu, ya, termasuk juga dia punya itunya apa tuh namanya, dagingnya itu sehat Pak, subhanallah. Kalau Anda nih ya, misalkan nih ada orang makan gorengan, ya, ada orang makan gorengan satu lagi, nih dia sudah ikut kajian. Yang ngemilnya bukan gorengan, tapi ngemilnya daging kelapa tua. Itu jauh lebih sehat, Pak. Serius. Saya bisa pastikan lebih sehat dia ngemil daging kelapa tua. Emang bisa digemil? Ini kayak orang makan dulu kan. Oh langsung tuh tiba-tiba para orang-orang yang tidak tahu sumber dari mana itu ngomong kalau makan daging kelapa tua nanti muncul cacing. Subhanallah, apa ceritanya itu? Cacing kremi itu kan? Padahal, ya Allah, apa ceritanya kok bisa jadi cacing? Gitu? Ada urusannya. Saya tuh nggak tahu di mana ceritanya itu bermula gitu loh. Kok bisa habis makan daging kelapa tua terus cacingan gitu loh. Bukan masalah dagingnya. Jadi paham ya, sekalian ya. Jadi subhanallah ya. Jadi ya kita realistis dikit lah gitu kan. Kayak sekarang gitu kan. Baru aja minum kunyit sebentar. Nanti rahimmu kering loh gini segala macam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya bilang, mak bapak kita punya anak banyak zaman lu minum jamu semua. Betul lah? Iya loh. Nggak di Jawa Timur, Jawa Barat, ya semua, Jawa Tengah, jamu semua gitu tuh, ya Jawa Timur apalagi tuh banyak jamu-jamuan itu, ya dan sebagian besar banyak kunyit. Nah itu bikin rahimnya justru malah sangat-sangat produktif, gitu ya. Nah itu dia. Jadi jadi kalau bicara tentang kesehatan fisik tadi itu kita mulai mengganti yang nggak sehat tadi, bos sekalian ya, mulai mengganti yang nggak sehat tadi dengan yang sehat. Berarti yang sehat tuh murah dok, murah banget sebenarnya, subhanallah, murah banget, ya. Sekarang ribet-ribet urusan katakanlah orang goreng-goreng ini segala macam. Ya kayak nggak ada kehidupan lain selain yang digoreng gitu loh. Padahal zaman dulu orang tua kita juga rebus-rebus, kukus-kukus, hidup juga dia kuat-kuat nyangkul. Sekarang anak muda zaman sekarang suruh nyangkul 10 kali udah menggeh-menggeh. Kan gitu. Nggak ada tenaga lagi gitu. Karena dimakan udah sampah semua sebagian besar gitu. Kan sayang urusannya. Ya. Nah, maka mulai diajarkan tuh apalagi Anda sebagai guru ya. Nah, saya lebih senang itu kalau guru-gurunya begini. Anda ngasih contoh gitu kan, sehingga nanti itu bisa dicontoh oleh anak-anak didik Anda di sekolah gitu loh. Contoh mungkin Anda misalkan bawa tuh minuman rimpang, apa tuh Bu Guru, Pak Guru? Wah ini nih minuman jahe kunyit gitu kan. Wih, buat apa tuh? Bikin pinter, bikin apa? Ngomong gitu bener nggak? Bener aja sih, tidak masalah kok. Karena minuman W itu memang dia membersihkan. Bahkan kayak misalkan kita bicara tentang apa ya, alpukat misalkan, atau mungkin kismis, Anda bawa kismis itu kan, air kismis yang itu salah satu nih saya kasih resep. Salah satu resepnya para ulama zaman dulu dalam menghafal adalah mereka memakan kismis atau minum air rendaman kismis. Tuh ya. Tunjukin tuh, bawa gitu kan. Bukan bawa minuman-minuman soda, apa boba-boba apalah gitu kan yang penuh dengan gula pasir segala macam. Saya gulunya lemot, muridnya pun lemot. Gitu kan. Nggak ada contoh yang bisa dicontoh gitu loh. Lahirnya apa? Generasi lemot. Ya, subhanallah ya. Makanya Anda tuh punya peluang besar untuk meng-create, bos sekalian, habit yang luar biasa tentang kesehatan kepada anak-anak. Bahkan subhanallah ya. Ada seorang ibu-ibu lah saya kan pernah jemput anak saya gitu kan waktu lagi ngaji gitu kan. Terus saya udah ngomong, nanti jangan lupa ya bilang sama abinya, sama uminya makan sayur tiap hari gitu kan. Ngomong gitu doang. Terus tiba-tiba tidak lama kemudian mak bapaknya gitu kan si abi uminya itu nge-WA isi saya apa gitu dong. Bilang terima kasih sama dokter Zaidul. Ini anak saya jadi gemar makan sayur. Masya Allah kan. Apalagi Anda nyontoin gitu kan. Ini bapak ibu gurunya ini contohin makan nasi goreng, gorengan gitu lah. Kapan mau berubahnya generasi kita Bu ya? Apalagi sekarang makanan nggak sehat tuh lebih banyak daripada makanan yang sehat gitu loh. Jadi nanti di Al-Hikmah tuh dibikin tuh apa namanya hari sehat sepekan gitu kan. Jadi nanti di situ kenalin makanan-makanan sehat kepada murid-murid, kepada guru gitu kan. Bapak Ibu sekalian, tadi sih baru sebelum acaranya ada ibu-ibu yang konsul ke saya. Dia mengalami masalah menstruasi gitu kan, bermasalah lah gitu kan, dan saya cuma tebak saja ini pasti ada yang nggak beres, salah satunya dari makanan. Ternyata bener, dia senyum-senyum aja tuh waktu saya bilang ini saya bilang
Pasti ada gitu loh. Artinya sekarang sadarkah Anda atau sadarkah kita bahwa perempuan, anak-anak perempuan zaman sekarang itu banyak yang bermasalah reproduksinya loh. Zaman saya dulu ya, saya SMP ya. SMP itu rata-rata tuh waktu zaman saya kan, itu menstruasi itu kan di usia 15 tahunan, kelas 1 2 SMP lah. Di kelas 2 SMP. Sekarang coba lihat. Betul kan? Banyak anak perempuan itu menstruasinya bahkan di bawah kelas 6 SD loh. Agak kayak apa ya, lebih cepat gitu loh. Kalau selnya lebih cepat matang, padahal belum waktunya matang, ya bermasalah. Kok bisa lebih cepat matang? Di karbit, paham ya? Di karbit. Karbit itu maksudnya bahasa selnya apa? Teroksidasi gitu loh. Dipaksa panas. Dari apa? Dari makanan-makanan apa tuh namanya yang tidak sehat. Ya, Masya Allah ya. Jadi tapi ya luar biasanya sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang kesehatan, sebenarnya kalau orang mau, sebagian besar orang ngikutin saran-saran saya itu 3 bulan tuh udah benar, udah beres. Itulah kasih sayangnya Allah. Tubuh kita di set up untuk bisa merecovery cepatnya sekali, cepat sekali gitu loh. Jadi ada orang yang, Masya Allah ya, apa tuh namanya, dia katakanlah 5 tahun tuh makan nggak bener gitu kan. Terus ketika dia mulai hijrah, dia mulai taubat, dia mulai katakanlah memperbaiki pola hidupnya, pola pikirnya, dan keimanannya, itu tidak lama kok itu bisa benar lagi gitu loh. Seperti itu, saking luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita semua. Nah, kembali ke masalah jasadi atau fisik tadi Bos. Coba subhanallah ya. Apa tuh namanya? Ini tuh ya, kalau kita lihat, jadi sebenarnya yang Allah inginkan tuh apa? Ya kasih onderdil yang pas gitu loh kan. Madu, katakanlah gula pasir ya, pemanis atau yang manis-manis itu kita ganti dengan yang alami. Kemudian anak-anak jangan dikenalkan anak-anak dengan nugget gitu kan, tapi kenalkan dengan daging-daging asli. Jangan kenalkan mereka dengan lemak yang tidak sehat, tapi kenalkan dengan lemak yang sehat gitu loh sebenarnya. Sehingga generasi ini tuh betul-betul biasanya generasi yang apa ya, melek sehat lah kalau mungkin bahasa saya gitu. Apa dampaknya nanti banyak sekali Bapak sekalian, subhanallah banyak sekali ya. Makanya ini peluang besar untuk kita, terutama kayak Ramadan kayak begini ya, mungkin 1 bulan sekali mungkin di Al Hikmah dibikin katakanlah pekan sehat atau bulan sehat atau apa, kenalkan kepada mereka dan bahayanya makanan-makanan yang tidak sehat seperti itu.